Dalam kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan 3 hal, yaitu yang pertama terkait dengan perpindahan salur KPM PKH dan BPNT dari kantor pos ke Bank Himbara atau Himpunan Bank Negara gitu. Terus informasi yang kedua terkait dengan pencairan KPM PKH kategori anak sekolah yang awalnya balita naik ke SD gitu ya, SD ke SMP, SMP ke SMA, artinya naik jenjang gitu ya. Terus informasi yang ketiga itu adalah persyaratan bagi para KPM, bagi para calon KPM PKH atau yang ingin mendapatkan bantuan PKH, syaratnya apa saja. Itu yang akan saya sampaikan, itu 3 hal gitu ya. Jadi disimak selalu, dan sebelum saya menginformasikan terkait dengan 3 hal tersebut, itu alangkah lebih baiknya untuk komen, like, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini selalu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan apapun yang rekan-rekan semuanya rencanakan hari ini, mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dan rezeki yang melimpah. Baik, ketemu lagi dengan saya Firdi di channel Kang Firdi Official yang selalu memberikan informasi dan aksi ya buat rekan-rekan semuanya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi terkait dengan yang pertama itu adalah tentang perpindahan salur KPM PKH dan BPNT dari pihak pos ke pihak bank. Jadi, di beberapa minggu yang lalu, saya bertemu dengan salah satu pegawai bank, itu tuh. Dan pegawai bank tersebut itu memberikan informasi kepada saya. Kita komunikasi gitu ya terkait dengan perkembangan bantuan sosial, perkembangan terkait dengan bantuan sosial, baik itu bantuan sosial PKH maupun PIP yang disalurkan melalui pihak bank gitu ya, baik itu BPNT dan lain-lain. Nah, mereka atau mungkin dia menginformasikan kepada saya itu bahwa bakal dinantinya itu bakal ada perpindahan salur antara KPM PKH dan BPNT dari pihak pos ke pihak Bank Himbara itu. Tergantung daerahnya. Kayak Bogor itu ada yang di Bank Mandiri gitu. Terus ada di Depok itu menggunakan Bank BNI gitu ya. Terus ada juga yang Bank BSI, ada juga Bank BTN dan lain-lain, itu sesuai dengan daerahnya masing-masing itu. Yang penting itu pindahnya itu ke Bank Himbara. Dan saat ini, di hari ini, di tanggal berapa itu sekarang, itu tanggal 13 Agustus ya, tanggal 13 Agustus tahun 2024, sudah ada informasi terkait dengan perpindahan salur dari kantor pos ke pihak bank yang untuk khusus KPM PKH dan BPNT, atau mungkin untuk bantuan reguler ya, untuk bantuan reguler yang setiap per 2 bulannya itu selalu cair. Nah, jadi kabar tersebut itu realisasinya itu baru di bulan ini, di bulan Agustus gitu ya. Itu. Namun yang sudah merealisasikan atau mungkin berproses untuk merealisasikan perpindahan salur itu baru 2 bank. Sampai saat ini saya mendengarnya itu baru 2 bank. Yang pertama itu adalah yang sudah berproses, yang sudah mengundang kepada para calon penerima KKS tersebut itu, atau mungkin KPM PKH dan BPNT, yang menerima dulunya melalui kantor pos dan sekarang akan menerima melalui pihak bank, itu baru Bank BSI ya. Yang pertama itu baru Bank BSI yang sudah berproses untuk memberikan kartu KKS merah putih kepada para KPM PKH dan KPM BPNT yang dulunya dari kantor pos. Terus yang kedua itu adalah dari Bank Mandiri ya, dari Bank Mandiri. Nah, akan tetapi bukan seluruh Indonesia sudah diproses. Yang saya dengar itu baru di
Cibinong ya, baru di Bogor sana yang sudah berproses untuk memberikan KKS merah putih bagi para KPM PKH dan BPNT yang dulunya cair melalui kantor pos. Jadi ada juga isu yang menyebutkan bahwa KPM PKH dan BPNT yang melalui kantor pos akan dihilangkan bantuannya. Bukan dihilangkan bantuannya ya, akan tetapi dipindahkan salurnya itu yang awalnya dari kantor pos itu sekarang salurnya itu melalui Bank Himbara gitu ya. Nah, Bank Himbaranya itu tergantung dari daerah masing-masing yang bekerja sama di daerah tersebut itu menggunakan bank apa. Kalau di Depok itu Bank BNI. Nah, tadi Mandiri sama Bank BSI yang sudah berproses untuk pembuatan KKS. Nah, bagaimana dengan di Depok gitu? Kemarin saya sudah koordinasi dengan pihak bank itu bahwa sudah berkoordinasi dengan pihak bank bahwa sampai hari ini itu hari Senin itu belum ada pencetakan kartu atau mungkin belum ada informasi terkait dengan pembagian kartu KKS untuk para KPM PKH dan BPNT yang awalnya melalui melalui kantor pos. Nah, jadi berarti kan ini bertahap, namun ini sudah pasti gitu. Keputusan dari Kementerian Sosial untuk memindahkan dari kantor pos ke pihak bank ini sudah fix, sudah pasti. Itu maka ini yang belum mendapatkan informasi untuk pembagian KKS-nya, maka harap bersabar dan jangan cemas ya, bantuannya itu bukan dihilangkan atau mungkin dihapus, akan tetapi hanya dipindahkan cara salurnya saja, karena salurnya itu bukan melalui kantor pos nanti, akan tetapi dipindahkan melalui bank. Terkait dengan yang sudah mendapatkan proses untuk mendapatkan bantuan PKH melalui bank itu adalah baru Bank BSI dan Bank Mandiri. Terkait dengan Bank BNI dan Bank BTN itu harap bersabar dulu saja gitu ya. Bank BRI juga belum gitu. Nanti akan ada undangan dari pihak bank, apakah penyalurannya di RT RW atau mungkin di kecamatan atau mungkin di desa atau di kelurahan, itu tinggal ditunggu saja karena memang itu terkait dengan teknis. Yang penting bantuannya itu dan KKS-nya itu tercetak atas nama para KPM semuanya dan bisa dimanfaatkan bantuan tersebut itu untuk kepentingan keluarga. Itu informasi pertama terkait dengan perpindahan salur dari pihak kantor pos ke Bank Himbara. Terus informasi yang kedua, alhamdulillah pencairan PKH kategori anak sekolah yang naik jenjang dari balita ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, alhamdulillah sudah ada yang cair. Di BNI di Kota Depok alhamdulillah sudah ada yang cair. Tadi malam sudah ada yang menginformasikan kepada kami bahwa bantuan untuk yang kategori anak sekolah naik jenjang dari SD ke SMP, SMP ke SMA itu sudah ada yang cair. Akan tetapi bantuannya kategorinya masih sama dengan yang bantuan sebelumnya. Artinya yang SD ke SMP itu belum SMP, akan tetapi masih di SD. Berarti itu masih berproses. Mudah-mudahan di pencairan selanjutnya tinggal dirubah saja di Dapodik, harus komunikasi dengan pihak sekolah, dengan operator Dapodiknya, bahwa anak-anak ibu semuanya, anak-anak bapak semua itu mendapatkan bantuan PKH. Jadi PKH-nya itu harus di checklist atau mungkin di total ya gitu. Ketika di Dapodiknya itu ada pertanyaan apakah saudara Muhammad gitu itu mendapatkan bantuan PKH, atau saudara Rezeki atau saudara Ridho gitu kan mendapatkan bantuan PKH, tinggal di checklist aja iya gitu. Nah itu untuk mendapatkan bantuan PKH sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Kalau SMP mudah-mudahan dapatnya SMP gitu kan, tidak SD lagi gitu. Kalau SMA dapatnya SMA gitu, tidak SD lagi, karena setiap bantuan PKH itu per jenjang itu berbeda gitu ya. Terus informasi yang ketiga itu adalah terkait dengan syarat untuk mendapatkan bantuan PKH. Jadi syarat yang utama itu adalah harus dalam satu keluarga harus ada kategori yang dipastikan, yang ditetapkan oleh program Keluarga Harapan ini gitu ya.
Nah, kategori itu ada 7. Pertama itu adalah kategori anak SD, terus anak SMP, SMA, lansia, disabilitas, terus balita, dan ibu hamil. Nah, 7 kategori tersebut itu kalau ada salah satu dari 7 kategori tersebut dalam satu keluarga, maka itu sudah dipastikan itu memenuhi syarat gitu ya untuk menjadi anggota PKH. Akan tetapi itu harap bersabar karena memang itu di pengajuan itu kadang-kadang kita diterima, itu kalau rezekinya, kadang-kadang kita juga ditolak kalau bukan rezekinya. Tapi yang mudah-mudahan aja apabila yang sudah mengajukan ke DTKS, mudah-mudahan itu bisa diterima di anggota program Keluarga Harapan gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Sukses selalu dan berkah selalu. Jangan lupa komen, like, dan subscribe karena subscribe itu gratis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.